Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aurelia Zafira Natania dari kelas 11 AKL. Di sini saya bakal ngejelasin sinopsis dari buku The Boarding. Jadi The Boarding ini itu mengisahkan ya tentang 4 sahabat perempuan. Di antaranya itu ada Tasya nih sebagai tokoh utamanya. Si Tasya ini tuh terkenal sebagai anak gaul di zaman SMP-nya. Jadi dia itu punya banyak teman, ya dia tuh kayak friendly, dia tuh teman sama siapa aja sehingga lingkungan bergaulnya itu nggak dikontrol, yang kayak bisa aja dia kadang lewatan batas sehingga tuh orang tuanya tuh sampai capek sendiri sama sifat dia. Sama teman-temannya juga yang selalu membawa pengaruh yang kurang baik. Tapi karena si Tasya ini merasa nyaman sama lingkungannya itu, dia tuh kayak no problem sama yang dia jalanin sekarang. Pemikirannya itu masih muda dan ini waktunya dia untuk senang-senang. Dan saat itu dia udah lulus dan dia tuh tetap bergaul sama teman-teman yang lama ya yang bawa pengaruh buruk itu. Akhirnya papahnya itu nyaranin dia nih, kayak udah kamu masuk buah asrama aja, pesantren aja. Tasya yang mendengar itu langsung kayak bad mood dan kaget banget, kayak seorang Tasya yang gaul dan fashionable itu harus masuk ke pesantren yang latarnya itu islami banget kan. Dia tuh ngerasa kayak dia tuh nggak cocok di situ, itu bukan lingkungan dia yang harus dia tempatin. Saat itu tuh Shani ngerasa kayak dia nggak terima sama apa yang ayahnya mau. Dia bilang kayak ngapain sih harus masuk ke sana gitu, aku udah punya SMA sendiri. Dia udah punya sekolah SMA-nya. Jadi saat itu tuh saat dia bergaul sama teman-temannya itu dia SMP, dan sekarang itu dia mau masuk SMA karena ayahnya itu tidak mau Tasya semakin buruk sikapnya, nanti akhirnya dia langsung memasukkan Tasya ke asrama. Tasya pun udah bilang sama ayahnya untuk mau ikut ke sana, tapi bantahan itu tetap diraukan sama ayah. Jadi kayak ayahnya tuh mau Tasya itu tetap masuk ke sana. Dengan berbagai alasan Tasya ngomong, gimana kalau nanti aku pulang, gimana kalau nanti aku nggak punya teman, gimana kalau aku nggak bisa bergaul di sana gitu. Aku udah punya teman-teman yang baik dan banyak di sini gitu. Tapi dengan keras kepala ayahnya bakal tetap masukin Tasya ke asrama itu. Namanya terletak tuh di sebuah perkampungan ya. Awal itu ayahnya tuh rada khawatir karena mau menempatkan Tasya di sana. Sedangkan transportasi kurang, juga pokoknya dari segi apapun tuh kalau di kota terpencil tuh serba susah. Tapi karena di situ ada asramanya dan udah terkenal pesantren yang terbaik gitu lah ya kan, akhirnya mau nggak mau ayahnya itu tetap memasukkannya ke sana. Namanya itu boarding school, dia itu bertepatan di Bogor ya, kotanya itu kota Bogor. Nah, akhirnya tuh Tasya itu harus mengikuti tes untuk dimasukkan ke sana. Tasya itu mencoba untuk menggagalkan tes tersebut, tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Tasya masuk ke tes tersebut dan diterima di asrama itu. Dia tuh bertemu sama 3 teman ya. Kan mereka berteman berempat, dia ketemu sama 3 teman ini yang sifatnya tuh beda-beda jauh banget sama Tasya. Yang intinya tuh kayak mungkin dia bilang enggak level gitu kan. Yang pertama itu namanya itu ada Astri. Astri itu nggak bisa diem ya kan, dia tuh sifat pertama itu nggak bisa diem, pecicilan. Dan tapi sifat anehnya itu dia suka manjat pohon layaknya seorang anak laki-laki, jadi tuh kayak tomboy gitu. Lalu ada si Dini. Dini itu tuh pendiam banget, sifatnya tuh beda nih sama si Astri yang pecicilan. Kalau si Dini ini pendiam, jadi tuh kadang tuh kalau Tasya itu ingin bertanya atau ingin menanyakan sesuatu, si Dini ini cuma kayak diem, dan itu yang buat Tasya bete, kayak lu tuh nggak asik banget gitu buat diajak ngobrol, kamu itu pendiam. Yang terakhir ini ada si Sarah. Sarah ini bule, dia tapi kesasar. Dia tuh bule yang masuk pesantren istilahnya gitu, bule malaf yang masuk pesantren. Tasya ini harus satu kamar nih sama Astri, Dini, dan Sarah. Otomatis dia harus bergaul dan berinteraksi sama mereka. Membuat Tasya tuh nggak terbiasa sama sifat-sifat mereka yang seharusnya Tasya itu sekarang itu mungkin lagi main, lagi keluar, lagi have fun bareng teman-temannya. Ternyata dia di asrama itu harus belajar tentang agama. Terus juga perilaku dan tata busananya harus dirapihkan lagi ya, harus dibenerin lagi. Yang Tasya tuh bisa pakai pakaian terbuka, di sini dia harus pakai hijab. Dirubah banget sifatnya 100% saat ketemu sama teman-temannya ini. Dia tuh saat ketemu teman-temannya ini ajak gitu, kayak dikenalin, loh ini budaya yang harusnya kamu tahu gitu. Lama-kelamaan berangsur-angsurnya Tasya tuh mulai nyaman sama mereka. Walaupun mereka ini aneh menurut Tasya, tapi mereka tuh bisa membawa suasananya itu menjadi lebih baik gitu. Mungkin mereka berpikir sekarang kalau nggak ketemu mereka akan betah untuk di asrama tersebut dengan berbagai mata pelajaran yang Tasya itu jelas nggak suka. Mereka berteman dengan baik, dia pun makin lama itu bisa menerima keadaannya kalau dia tuh mungkin takdirnya emang udah di situ.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.